Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfedani Arwanto, mahasiswa pasca sarjana Yayan Batu Sangkar, akan menjelaskan materi metodologi penelitian materi yang ke-10. Yang pertama itu teknik menganalisa data. Teknik menganalisa data terbagi atas tiga macam, yaitu pertama penyuntingan atau sering disebut dengan editing, merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Yang kedua yaitu pengkodean atau coding, yakni kegiatan yang dilakukan setelah penyuntingan data dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Dan yang terakhir itu tabulasi atau tabulating, yaitu kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean yang kemudian akan disajikan dalam wujud tabel. Kemudian perbedaan teknik analisis data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kualitatif. Kualitatif teknik menganalisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positifme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Beberapa jenis teknik analisis data kualitatif seperti analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori beralas. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif, kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik, seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknik analisis data kualitatif, pada analisis ini juga terdapat beberapa jenisnya, yakni analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Kemudian penyajian data. Penyajian data dapat kita simpulkan yaitu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang disajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis dan untuk keperluan penganalisisan biasanya data disusun dalam sebuah tabel. Data yang diperoleh melalui tahapan kegiatan pengumpulan data statistika pada umumnya masih berupa data mentah, di mana keadaannya kurang tersusun dan kurang teratur. Keadaan yang demikian tidak terlalu menjadi masalah jika jumlah maupun varian data yang dikumpulkan tidak terlalu banyak. Namun pada kenyataannya, penelitian yang melibatkan statistika jarang sekali ada yang mengumpulkan data hanya sedikit, walaupun data diambil secara sampel. Tujuan penyajian data pertama memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kemudian data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan yang terakhir, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Sedangkan fungsinya ada dua, yaitu menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan yang kedua yaitu mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Ada beberapa cara penyajian data di dalam penelitian. Hal itu terbagi atas tiga macam, yaitu narasi, tabel, dan grafik atau diagram. Yang pertama, narasi, cara penyampaian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Yang kedua, tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Misalnya, berat badan manusia menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk grafik atau diagram yaitu gambaran
yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Untuk penyajian data dalam bentuk narasi, data hasil penelitian disusun dalam bentuk kalimat. Seperti contoh, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Seperti itulah narasi dari penyajian data. Yang kedua yaitu tabel. Tabel kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Sedangkan pembuatan grafik frekuensi pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi, karena pembuatan grafik itu haruslah didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Dengan kata lain, pembuatan tabel distribusi frekuensi harus tetap dilakukan baik kita bermaksud maupun tidak bermaksud membuat grafik frekuensi tersebut. Kita dapat memberikan contoh-contoh dari penyajian data yang ada di tabel dan grafik. Untuk tabel, banyak contoh-contohnya seperti tabel satu arah atau one way table, kemudian tabel dua arah, tabel tiga arah, tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel silang. Sedangkan grafik, ada beberapa jenis grafik, namun pada umumnya sering digunakan yaitu grafik histogram atau batang, grafik poligon, grafik kurve, dan grafik garis. Deskripsi data penelitian. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Mendeskripsikan informasi dari responden ini ada dua macam. Jika data yang ada adalah kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau distransfer dalam angka, maka cara mendeskripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistika adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. Analisa data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisa data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif, mereka dapat mempresentasikan secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Yang termasuk analisis deskriptif pada umumnya termasuk mengukur tendensi sentral, mengukur variabilitas, mengukur hubungan, mengukur perbandingan, dan mengukur posisi suatu skor. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Kemudian, menginterpretasikan hasil analisis data. Di sini kita dapat menjelaskan penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan atau explanatory concept. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi penelitian, tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Hubungkan hasil-hasil analisis dengan intelektual, kembalikan pada teori, kemudian minat nasihat dari teman yang kritis. Itulah menginterpretasikan hasil dari analisis data. Terima kasih. Itulah materi dari pertemuan ke-10. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.